Setelah semua anggota tim dipulihkan oleh Luoji, sedikit demi sedikit anggota tim Lord Grimm bisa nyicil-nyicil musuh. Dan saat energi musuh hampir habis, dengan taktik 4-4-2, tim mereka dapat mengalahkan semua lawannya. Sampai tersisa satu player, yaitu ketua guild Excellent Era yang merampas senjata milik Little Tang. Dan Yekyu sengaja membiarkannya duel dengan Little Tang. Bahkan dengan senjata seadanya pun Little Tang dapat mengalahkannya tanpa kesusahan. Lalu mengambil kembali senjatanya yang telah dirampas. Setelah kejadian itu, ketua guild Excellent Era yang memimpin penyergapan di guild-guild besar, dia merasa sangat terpuruk karena disalahkan atas kekalahannya yang menyebabkan karakter dari pemain-pemain terbaik mereka turun level. Lalu Luoji, seorang summoner yang jenius tadi, akhirnya join ke tim Lord Grimm sebagai ahli strategi. Dan mereka semua merayakannya dengan makan-makan bersama dengan Sumucheng. Melihat kebersamaan mereka, di sini Yekyu bertanya-tanya di dalam hati, apakah ini tanda-tanda kalau insentif prakerja saya turun? Yekyu terpikirkan untuk membentuk tim secara ofisial dan kembali ke kompetisi. Sementara itu, Excellent Era sedang mengadakan jumpa pers terkait pensiunnya Yekyu. Tao selaku manajer mereka yang tidak lain adalah teman kecil Yekyu sendiri, untuk meredam kemarahan para fansnya karena kekalahan berturut-turut Excellent Era, dia bilang bahwa pensiunnya Yekyu adalah karena kehendak Yekyu sendiri. Jadi mereka tidak punya pilihan lain selain mendukung keputusan Yekyu. Di sini Guoguo merasa sangat kehilangan dan tetap tidak percaya dengan statement Tao. Dia berharap dengan pensiunnya Yekyu bukan berarti dia tidak akan bertemu lagi dengan idolanya. Di sisi lain, giliran Guild Tyranny yang lapor ke wakil kapten mereka. Karena kaptennya terkenal sangat killer, ketua guildnya nggak berani lapor langsung ke kaptennya. Makanya dia lapor ke wakil kaptennya dulu. Diperlihatkan wakil kaptennya adalah orang yang sangat kaku dan super disiplin soal waktu. Lalu, mereka langsung mulai penyergapannya. Dan di sini, dengan tangan kosong pun Yekyu dapat mengalahkan beberapa anggota Guild Tyranny. Sampai dia berhadapan dengan wakil kaptennya, dan mereka sudah kenal satu sama lain. Wakil kaptennya menantang Yekyu untuk taruhan dalam pertandingan tim. Kalau tim Yekyu kalah, dia tidak diperbolehkan lagi melakukan misi penyerbuan. Kalau nggak melakukan misi penyerbuan, dia tidak bisa nyari item untuk upgrade senjatanya. So, tidak ada pilihan lain, Yekyu harus memenangkan pertandingan itu. Tahu Yekyu yang ada di balik Lord Grimm, wakil kapten Tyranny langsung melaporkannya kepada kaptennya. Namanya Han Wenqing. Dia juga adalah veteran Glory yang juga bersama-sama dengan Yekyu memulai bermain Glory 10 tahun yang lalu. Diceritakan dia ini adalah musuh bebuyutannya dari zaman dulu. Ini kayak Tsubasa sama Hyuga. Nggak tahu Tsubasa sama Hyuga nih, saya kasih tahu nih, legend. Balik ke cerita, di sini Han Wenqing dengan job karakternya brawler, dia pengen tahu nih keadaan Yekyu sekarang. So dia memutuskan untuk ikut dalam pertandingan. Balik ke warnet Happy, di sini karena merasa Yekyu harus menang, dia meminjam ruangan VIP yang nantinya akan dibayar tempo untuk menjabarkan taktiknya dalam melawan Tyranny yang terkenal dengan damage yang sangat tinggi dan gaya permainannya yang agresif. Dan saat masuk ke pertandingan, diperlihatkan bukan cuma damage-nya yang tinggi. Healer mereka juga bermain sangat bagus, sehingga ketika tim Yekyu mencoba menguras HP anggota tim Tyranny, dia akan langsung diobati lagi dan HP-nya menjadi kembali penuh. Di sini tim Yekyu sempat stres dengan healer milik tim Tyranny. Namun, Yekyu punya rencana untuk menculik salah satu anggota tim Tyranny dan menariknya agar keluar dari jangkauan healer mereka.
治疗师。收，别和他们浪费时间。 Dan saat tim Yekyu kira mereka udah menang, keluarlah Han Wenking dengan intro epicnya pakai Meteor Storm. Dengan beberapa skill, dia langsung menghabisi Bowzi, Yifan, dan Little Tang untuk bertarung one-on-one dengan Yekyu. Di sini, Wenking hanya penasaran apakah Yekyu beneran keluar atau dikeluarkan sebenarnya. Dan Yekyu menjawab, yang artinya dalam bahasa Inggris, experience is the best teacher. Bahasa Indonesianya saya juga kurang tahu. Intinya dia berkata kalau dia akan kembali ke kompetisi dalam waktu dekat. Balik ke warnet Happy merasa udah kalah dalam taruhan, Yekyu tidak bisa lagi melakukan penyerbuan bos monster. Lalu dia memikirkan jalan lain untuk mendapatkan material untuk senjatanya. Dia menjual panduan strategi untuk memecahkan rekor penyerbuan buatan Luoji untuk kemudian ditukar dengan material langka. Sementara Little Tang, dari pertandingan terakhirnya melawan Tyranny, dia udah berpikir kalau Yekyu memang bukan orang sembarangan. Dan saat wawancara, Han Wenking berkata kepada pers kalau Yekyu tidak menyerah dan akan kembali ke turnamen dalam waktu dekat, yang menyemangati Guo lagi untuk mendukung Yekyu idolanya. Karena berpikir Yekyu akan kembali ke Excellent Era, di sini Guo memesan tiket untuk melihat pertandingan para bintang, yaitu pertandingan antara junior untuk menantang seniornya dalam pertandingan 1 lawan 1. Sementara itu, Sumu Cheng yang sedang kopi darat dengan Yekyu, dia juga meminta Yekyu untuk datang ke acara pertandingan para bintang dan memberikan 3 buah tiket untuknya. Di sisi lain, karena tiketnya udah terjual habis, calo kenalan Guo tidak bisa mendapatkan tiket untuknya. Pas nih, Yekyu memberikan tiketnya, lalu paginya dia, Guo dan Little Tang berangkat sama-sama. Sampai di tempat, Guo membuka stand untuk Yekyu. Dan dia bertemu dengan calo kenalannya di Excellent Era tadi. Calo itu berkata kalau masa kejayaan Yekyu udah selesai dan sekarang dia udah nggak main lagi. Lalu mereka membantu Guo untuk membereskan stand-nya, dengan kata lain diusir. Di sini Guo merasa sangat down dan Yekyu menyemangatinya dengan berkata, absorb liquid quickly with diamond layer technology, yang artinya apakah idola itu, apakah orangnya atau kata-katanya atau semangatnya atau tekuannya, ataukah mungkin sedet. Lalu Guo jadi mengerti kalau yang diidolakannya selama ini adalah semangat Yekyu, yaitu membuat yang mustahil menjadi mungkin. Sementara itu diperlihatkan Yifan yang dengan inisiatifnya sendiri mendaftar sebagai penantang di pertandingan para bintang. Diam-diam dia ingin menunjukkan kemampuannya yang sekarang kepada kapten tim Tiny Herbs. Lalu sebelum pertandingan dimulai, di sini Sumu Cheng mendatangi Yekyu dan pura-pura untuk duduk di kursi penonton. Melihat Sumu Cheng di situ, Guo terlihat sangat girang. Girang mulu nih kakak. Acara itu dihadiri oleh 6 tim besar yang ikut berpartisipasi. Dan pertandingan pertama dari tim Tiny Herbs, teman dekat Yifan, seorang penyihir yang menantang kaptennya sendiri. Untuk mempermudah, kita akan sebut saja junior dan kaptennya. Di sini terlihat si junior Tiny Herbs merasa tertekan melawan kaptennya. Dia hanya sembunyi dari awal pertandingan dan saat udah ketahuan, juniornya langsung kabur dan terus diserang oleh kaptennya tanpa mempunyai kesempatan untuk menyerang balik. Sampai si junior mendapatkan kesempatan lagi untuk bersembunyi. Karena udah menang XP, si kapten memaksa juniornya keluar dengan membakar seluruh area hutan di sekitarnya. Karena XP-nya terus terkuras, tidak punya pilihan lain, si junior harus keluar dan melawan kaptennya secara terang-terangan. Dan ternyata, pertandingan ini memang rencana dari Kapten Tiny Herbs.
Pada serangan terakhir, dia sengaja mengalah untuk membangun mental dan kepercayaan diri juniornya untuk menggantikannya sebagai kapten kelak, demi masa depan tim Tiny Herbs. Lalu pertandingan kedua, Yifan yang ingin membuktikan dirinya dalam bermain sebagai support melawan seorang kapten dari tim Void yang kurang terkenal, tapi permainannya sudah diakui sebagai support paling hebat di liga. Diperlihatkan di sini cara bermain seorang support yang sangat berbeda dengan job-job lain. Karena emang kurang kuat dalam pertandingan 1 lawan 1, mereka benar-benar bergantung pada medan untuk dimanipulasi semaksimal mungkin. Saat posisi kapten tim Void udah menang, dia terus menyerang Yifan dengan ritme yang sangat cepat, tanpa memberikan kesempatan kepada Yifan untuk bernafas. Dan saat Yifan udah bisa nyerang balik, ternyata itu juga cuma tipuan dari kapten tim Void untuk benar-benar mendominasi di pertandingan. Lalu saat kalah, terlihat jelas kalau Yifan tidak cukup kuat menghadapi pertanyaan pers yang memang nyelekit anjir. Bahkan di luar pun Yekyu bilang kalau dia udah kelewat batas. Kalau dia mau belajar, mau minta saran-saran, bener lu nyariin dia. Tapi kalau mau pamer kemampuan sama dia, nah lu kurang ajar namanya Tong. Ikut emosi saya. Baru dipuji dikit udah terbang-terbang. Lau bukan nyamuk Tong, mau terbang-terbang. Lanjut, pertandingan selanjutnya Sun Xiang menantang Han Wenqing dari Tyranny.